Kalian telah menyelesaikan pressure test, di mana kalian harus mengolah atau membuat hidangan dengan meng-highlight buah kesemek atau persimmon. Rata-rata membuat hidangan manis ya? Ya, Chef. Yes, Chef. Oke, so we'll see. Kita mulai dari Maharani, silakan bawa hidangannya ke depan. Apa ini Maharani? Badak berendam, Chef. Badak berendam. Hah? Dipanggil maju pertama kali bawa badak berendam. Lihat nih, Chef, badakku kuat kan aku ngangkat badak. Maharani, ternyata Maharani yang maju pertama. Kita lihat kira-kira masakan Maharani enak gak ya? Penampilannya seperti Putri Mandi. Waktu offline audisi, itu tuh ada sebelah saya tuh masak namanya badak berendam. Kan saya rodok nguping gitu kan. Oh, Terus badak saya, kelem kali yang dimasuk. Badak berendam atau badak mandi katanya Ya, begitu. gitu. Nah, terus ada produser tuh tanya, apa itu badak berendam? Saya searching, terus mempelajari apa sih badak berendam itu. Saya kan penasaran. Terus saya buka, oh kok mirip sama Nona Manis itu. Cuma yang dog-dog itu tuh agak gede-gede. Kamu tahu bisa bedain Nona Manis sama Putri Mandi? Nona Manis tuh pakai cetakan, ya. Jadi warna hijau dulu, tengahnya nanti setengah matang diisi dengan warna putih yang asin. Jadi apa yang membuat dia Jadi ini apa? badak berendam? Kan pentolnya tuh gede-gede gitu kan. Itunya tuh besar-besar. Jadi kayak badak yang gini terus berendam di lumpur gitu loh. Oke, jadi pengolahan kesemaknya kamu ada di dalam. Di kulitnya itu tak campuri persimmon yang tak blender juga. Terus si untinya itu tak kasih persimmonnya di blender sama tak kasih cop-copan persimmon gitu. Sebelum kamu rebus tadi, aku pegang adonan kamu. Saya ngebayangin hasilnya seperti ini. Kenapa badak? Karena kan itu bulatnya gede-gede, Chef. Loh, kenapa nggak aku Daniel? Lah di sana tulisannya Gajah lebih gede. kan manut orang di sana, Chef. Jangan manut dong, kamu harus punya pendirian. Chef Juna tanya, kenapa namanya badak? Ya tanya aja yang sana Pangkal Pinang ngasih nama badak kenapa? Kok tanya saya? Badak nggak pernah berendam. Kan dia nggak ada pori-porinya, nggak kebo sih, Chef. Kan ini nggak harus berendam terus kan? Dia leha-leha di lumpur aja nggak pernah dia berendam. Ku Daniel berendam. Oh iya ya. Iya. Kan berendamnya setengah badan. Kayak kita Iya nggak kalau pernah. maksudnya nggak hippo pernah. Ya, kan? Hippo tetap. kan? No, badak. Nah, kalau badak itu nggak pernah kamu lihat badak tuh lewat sungai itu berendam setengah badan tuh nggak pernah. Ya. Badak tuh cuma di lumpur tidur-tiduran gitu loh. Oke, Maharani. Ya, Chef. Tadi teksturnya waktu saya pegang sebelum direbus ya, saya berhayal memang jadinya akan bagus seperti ini. Kenyalnya keluar. Ya, memang saya juga tadi sebutkan juga hati-hati ya, karena persimmon ini aromanya tipis. Iya. Ya, kamu bisa bantu sebetulnya dengan yang lain ya. Iya. Tapi di sini warna persimmon yang kamu pakai itu masuk sih ke dalam ketannya itu tadi. Kamu kasih pewarna Iya, soalnya kalau persimmon tok nggak menyala. apa warnanya? Oren. Ini apa warnanya? Orennya sitik tok tadi, jadi kurang menyala. Memang sengaja seperti itu? Enggak, tadi saya takut kalau Keorenan. orenan. Oh. Jadi kayak jeruk, bukan kayak persi. Ya, ini sebetulnya paduannya bagus ya. Untinya juga enak, gak terlalu manis. Kemudian di kulitnya juga bagus, kenyal ya. Kemudian si bubur sumsumnya. Kamu selain tepung beras, kamu kasih apa? Saya cuma pakai maizena karena saya Itu maizena? Iya, karena saya tidak mau si itunya apa sumsumnya itu terlalu sumsum gitu. Jadi memang pecah. untuk kondimen berendamnya si badak. Oh, Ngarang sendiri. ngarang sih. Enggak. Lihat di itu dulu kan Sekali lagi kamu lihat, jadi ini murni punya orang dong, bukan punya kamu. apanya? Enggak, Idenya. maksudnya dulu waktu saya sinau di rumah. Sinau tuh belajar. Belajar di rumah, jadi saya aplikasikan di sini. Tuh. Kamal, kamu memang jenius sih menurut aku. Kayak dicari aja bagaimana caranya ini kelihatan kesemek. Soalnya semuanya tuh berendam semua. Untung kamu masih kasih kesemek-kesemeknya di atas. Ya, kesimpulannya dari semua itu sebetulnya enak ya. Crunchy-nya enak, rasanya enak. Ya.
Oke, kalau kamu tidak bilang itu bubur sumsum, jadi apa sebutannya? Kayak fla gitu. Kubangan badak. Kan ceritanya gitu, Chef. Oke, iya, tapi kamu mau sebutnya apa sekarang? Fla. Oke, jadi kayak fla kamu, gitu. Iya. Manut, Chef. Loh, Fla, kayak Chef. fla kamu itu asinnya pas, manisnya tidak terlalu manis. Permainan perpaduannya itu kombinasinya bagus. Sayangnya kesemeknya agak redup. Iya. Ya, Maaf, Chef. agak redup. Di sini mungkin kalau kamu tidak memberikan potongan kesemek yang di luar itu, kita bisa tidak tahu kalau itu adalah terbuat dari kesemek. Oke, ini sebenarnya manis sama asinnya pas, teksturnya juga oke. Presentasinya saya nggak suka. Warna orange-nya bukan yang orange, butek. Kesemek yang kamu potong-potong, kamu caramelize, taruh di situ, menambahkan tekstur sama rasa, oke. Tapi nggak bisa ada potongan yang lebih bagus apa? Oh iya, maaf, Chef. Kamu nggak bisa potong dadu kayak kamu naruh nangka, tahu kan? Iya, iya. Kamu potong brunoise, dice Iya. yang rapi. Iya. Kamu buat seperti saus karamel yang ada pandan. It's good, tapi tetap presentasi harus dipikirin. Siap, Chef. Makasih, tenang. Thank you, Bang Rani. Balik ke bench dengan komentar yang ya cukup memuaskan dan cukup menyedihkan. Tapi aku sih happy-happy aja. Ya, Bu Wiji, silakan bawa hidangannya ke sini. Moga-moga juri nggak berkomentar yang buruk lah dengan masakan saya. Apa namanya Bu Wiji? Pizza kesemek. Kenapa buatnya pizza sih? Karena dulu pernah bikin pakai yang apple, juga sama seperti ini dulu saya bikinnya. Jadi kepikirnya langsung ke situ. Apple pizza. Ya, Apa aja isinya coba? untuk sausnya, saus dasarnya itu tadi kesemeknya saya blender, terus saya masak dulu. Saya kasih gula aren, kayu manis, ada cengkeh. Terus habis itu atasnya saya kasih kacang-kacangan. Kacang-kacangan apa? Kacang kenari, kacang almond, buah kering. Kamu pakai kejunya apa? Ada keju ricotta kalau nggak salah, keju Ricotta. Bu Wiji, tadi waktu adonan masih mentah, itu dipanggang dulu baru diisi atau Iya, dari panggang mentah? dulu baru diisi. Di kulitnya itu sebetulnya kurang matang. Ya. Sayang banget ya doanya kagak mateng, kurang. Ini bisa-bisa fatal loh. Kemudian kalau kita berbicara tentang buah kesemek ya, cukup terasa. Baik itu di selainya, walaupun tidak terlampau manis, pas ya kemanisannya. Ya, sebetulnya perpaduannya bagus ya. Cuma saya terganggu sama rotinya aja. Dia tidak ada remah roti yang keluar di situ, dia padat aja. Untuk toppingnya sebenarnya paduannya saya suka. Ada kesemeknya dengan kacangnya, dengan buah-buah keringnya itu cocok dipadukan bersama. Dan mungkin lebih ke konsep aja ya. Kalau mau bikin pizza, bikin bener-bener pizza. Oke, semuanya sudah dijelaskan. Ini memang permasalahan dough-nya yang belum matang dengan sempurna. Kalau mau buat pizza itu, sebelum diisi topping harus benar-benar memikirkan dengan hasil yang sudah matang sekali, benar, yakin gitu. Karena dengan topping yang kamu gunakan, di sini tidak ada saus savory yang harus dimasak bersama. Ini basically cuman topping hanya akan melelehkan campuran-campuran daripada keju-keju tersebut. Jadi proses memasaknya yang kamu harus pikirkan. Oke, thank you. Ya, Chef, baik, Chef. Lain kali akan saya perhatikan lagi. Next, Oji. Sejauh ini aku melihat makanan dari teman-teman aku bagus-bagus. Aku yakin bolu aku juga enak dan aku bisa lolos di pressure test kali ini. Apa ini? Bolu kesemek, Chef. Bolu kesemek. Yap. Kesemaknya selain ditaruh di atasnya, di mana lagi? Di adonannya tadi aku campurin dari kesemek yang udah aku blend. Terus sama di selainya ada kesemek sama aku kasih perasaan jeruk
lemon, terus aku kasih gula. Kesemeknya di blender, dimasukin adonan, terus dipanggang. Iya. Artinya buah kesemek, buah kedondong. Remek dong. Teksturnya nyemek dong. Juri komentar kalau bolu kesemek aku itu nyemek. Ya gimana nggak nyemek sih chef? Whipped cream aku taruh di pas panas-panasnya, jadi meleleh deh. Maaf ya chef. Waduh Bang Oji, walaupun kelihatannya bentuknya nggak appetizing, aku harap rasanya enak ya Bang. Berat. Tergantung berapa banyak kamu taruh si kesemeknya itu, dia akan berat, nggak naik. Bolunya bolu panggang. Ini kamu basahin apa ya? Apa? Pakai basa kayak dikasih gula sama kesemek yang sudah di blender, terus tak kasih gula sama perasan jeruk nipis, tak taruh di atasnya. Yang putihnya apa? Yang putihnya tadi mau tak hias seperti whipped cream itu, terus kan panas keluar dari oven, jadinya meleleh. Whipped creamnya meleleh. Iya. Iya, jadi udah nyemek, nyemek. Mas Oji, itu kasihan mulutnya Juri, kayaknya becek banget deh. Oke, Oji, sebenarnya adonan kamu kalau memang maunya agak nyemek atau agak ada moisture-nya sedikit gitu ya, itu nggak masalah. Cuman kembali lagi, ini challenge-nya adalah kesemek. Ini si kuenya sendiri, si bolunya sendiri, itu rasa kesemeknya sangat minim. Sangat minim. Nah, di sini kamu belum memperkuat rasa si kesemeknya. Hanya terlihat visual kesemek dipotong, ditaruh di atas. Oke? Ya, Oji, saya berasanya ini seperti puding roti. Itu enak juga sih puding roti ya, dengan dia agak sedikit lembab gitu, ditambah dengan potongan kesemek ya. Tapi kalau kamu tidak ngomong ini adalah kue kesemek atau bolu kesemek, orang pasti menyangkanya ini apel, tapi tidak ada rasa asamnya, karena toppingnya di atas seperti itu. Tadi ada yang kesemeknya aku potongi, terus aku juga masukin di atasnya adonan, terus aku oven. Jadi, ya, ada di situ? Iya. Oh, dan memang karena dia lembab, jadi remah cake-nya itu tidak terlampau tinggi ya. Sebetulnya nggak bantat ya, cuma kurang besar aja, tapi basah. Tapi sebetulnya kamu pikirkan tadi seperti yang ditanya Chef Juna, kamu pengennya sebetulnya nggak basah malah. Ya, keberhasilannya cukup sebetulnya. Cuma tipis sekali rasa kesemeknya. Itu aja. Sebenarnya secara tekstur, saya nggak terlalu bermasalah sama kuenya. Di sini memang cuma, biarpun kamu udah ambil kesemek, kamu taruh ke adonan kue bolu, kalau kamu nggak bilang itu ada kesemeknya, nggak akan ada yang tahu. Itu bukan duren gitu loh, atau pisang. Mangga. Yang kamu taruh langsung, oh kuenya bau pisang gitu. Kesemek memang punya karakter sendiri yang dia bisa menambahkan tekstur sama menambahkan manis ke beberapa hidangan. Jadi secara tekstur ini oke buat saya, tapi ini kurang rasa. Yang saya rasakan cuma ada bolu dan kesemek. Nggak ada aromatik yang lain di sini. Thank you, Oji. Dengar 3 komentar dari juri, aku berharap bolu kesemekku masih bisa lolos. Next, Akila. Aku sih berharap bakpao aku ini enak dan cocok dicocol sama sausnya. Apa ini? Ada bakpao kesemek, sama ada mint citrus sauce. Mint citrus. Alright. Dia overcook kayaknya ya. Iya, tadi soalnya nggak maunya itu cuma saya angetin aja. Soalnya kan biar datang ke juri anget, tapi ternyata malah nggak saya cover, jadinya airnya juga jatuh. Iya. Jadi nggak mulus kulitnya. Jadi isinya apa? Custardnya ada kesemeknya aku kukus dulu pakai pandan. Terus habis itu aku blend pakai susu. Terus aku masak pakai kuning telur, brown sugar, sama maizena. Jadi kayak bikin custard gitu, Chef. Tepung bakpaonya apa?
Tembung bakpaonya tuh sebenarnya pakai protein rendah, tapi saya tadi nyari nggak nemu, jadi pakai all purpose. Jadi all purpose, ragi, air, gula, garam. Oke, ini jelas ada beberapa miss-nya di sini ya, dari permukaannya yang mungkin ketetes air tadi, jadi dia nggak soft lagi, sama dia nempel sama kertasnya. Iya. Saya lebih bingung kenapa kamu milih bikin bakpao. Bukan sebuah hidangan yang aman dikerjakan dalam 60 menit. Teksturnya sebenarnya it's okay, masih bisa lebih lembut lagi. Lebih ke feelingnya aja, ini agak-agak mirip sama oji. Jadi memang rasanya itu kesemek sama susu. Sama untuk sausnya yang mint dan citrus. Agak membingungkan. Ini cocolan arahnya kemana ini sebenarnya? Pengennya nambahin freshness aja sih chef, tapi malah Seharusnya bakpaonya tidak perlu pakai sos. Iya. Idenya bagus, masalah risiko sudah dibahas. Di sini lebih ke tekstur daripada feelingnya kalau saya. Ya. Karena kesemek itu kan, apalagi kamu blend, itu akan semuanya liquid banget, liquidy banget. Jadi harus ada tambahan pengikat yang cukup sehingga dia menjadi sebuah liquid yang agak kental. Nah ini rembesnya lumayan nih. Jadi itu yang harus kamu pikirkan. Ya, Akila, saya berharap banyak sebetulnya sama kamu ya. sama chef. Tapi kekenyalannya bagus ya. Saya tadi takutnya kamu kurang waktu untuk proofing dari bakpaonya itu ya. Jadi kan dia perlu ada istirahat, perlu dikembangkan ya, minimal 2-3 kali. Enggak, chef. Aku udah sering bikin ini dan 60 menit tuh cukup. Ini cuman aku salah step aja. Tapi kamu ada ide yang cerdik tadi karena di sini suhunya cukup dingin. Jadi kamu buat air yang tidak terlalu mendidih, suhunya kamu ukur dan kamu proofing di situ ya. Iya. Jadi bakpaonya bagus, kenyal, cuma remahnya agak sedikit kebesaran. Mungkin karena kamu hangat-hangatkan lagi itu ya. Iya, pengennya sebenarnya tadi sebelum diangetin juga nggak mulus, tapi ternyata setelah diangetin kan mungkin airnya netes-netes, Ya, jadinya. Kamu sayang, atasnya kalau udah bikin bakpao gini harus ada Chef. ada kain di atas ya. Iya, betul. Dan betul kata Chef Juna, rembesannya itu kalau misalkan itu dimakan nanti sore aja, itu udah basah sampai ke bawah. Jadi kurang pekat sedikit ya. Jujur aku nggak tahu chef, aku bikin custardnya itu kan pakai kesemek dan ternyata kesemeknya itu kandungan airnya tinggi banget, jadi pasti itu dari kesemeknya. Sausnya sih nggak penting sebetulnya, jadi kita jadi kita dapat dari fla atau dari saus yang isinya itu aja udah cukup. Dan aromanya betul, Chef Renata itu harus dibantu sedikit. Buat warnanya juga, kan kamu udah bikin filling, balik lagi orange-nya pucet kan, kamu bisa bantu dengan yang lain. Mungkin kaget dia jadi pucet ya. Oke, thank you Akila. Thank you, Chef. Setelah aku balik ke bench, yang aku rasain cuman pasrah aja. Sorry ya Chef Rudy, eksekusi aku di bakpao kesemek ini kurang berhasil.